Halo, selamat siang. Terima kasih Hukum Online sudah datang ke PT Paragon. Akhirnya kita bertemu juga. Ya, jadi sekarang semakin maju ya. Jadi fungsi dari in-house counsel pun telah berkembang daripada dulu waktu awal saya memulai karir saya lebih dari 20 tahun yang lalu. Kalau zaman dulu mungkin in-house counsel diperlukan hanya untuk legal drafting, membuat kontrak dan sebagainya. Namun sekarang telah berkembang menjadi partnering, jadi menjadi partner daripada pelaku bisnis itu sendiri. Nah, in-house counsel juga harus memanage timnya dari legal department dan juga harus dapat memanage stakeholder baik di dalam perusahaan dan juga di luar perusahaan. In-house counsel juga harus memberikan advice yang up to date dan juga doable bagi pelaku usaha di dalam lingkungan perusahaannya, dan juga harus memberikan langkah yang solutif. Jadi tidak hanya teori saja, namun harus bisa dipakai solusi-solusi yang diberikan oleh in-house counsel. Dan in-house counsel sekarang juga diharapkan dapat membantu usaha agar berbisnis dengan lebih efisien. Jadi tidak hanya memberikan suatu petunjuk, tetapi juga ikut membantu di dalamnya. Gimana sih mencapai tujuan itu dengan secara efisien, seperti itu. Tantangannya adalah bagaimana kita menyesuaikan dengan regulasi yang ada sekarang. Jadi misalnya contohnya industri saya adalah industri kosmetika. Nah, kosmetika itu adalah tren yang berubah setiap 6 bulan sekali gitu ya misalnya. Namun apa yang terjadi untuk suatu produk sampai dengan dia keluar, produk baru itu dibutuhkan waktu dari sisi regulasi bisa sangat lama. Nah, hal-hal seperti itulah yang harus kita jembatani sebagai fungsi legal gitu ya. Jadi regulasi kosmetika juga misalnya sangat banyak peraturannya, padahal produknya harus sering berganti setiap 6 bulan. Itu challenge terberat sih kalau buat saya. Belum lagi tentang intellectual property-nya, itu kita butuh paling tidak 2 tahun sampai kita bisa mendaftarkan suatu nama baru buat produk kita. Ya, tentunya tidak semua pekerjaan dapat kita kerjakan sendiri, sehingga kita perlu meminta bantuan dari law firm atau external lawyer. Pertimbangan kami tentu saja materi yang kita berikan adalah yang kita tidak bisa lakukan sendiri di dalam. Contohnya adalah litigasi. Apa sih pertimbangan kita ya untuk memilih suatu law firm A atau B cocok untuk membantu kita? Yang pertama, law firm tersebut memang mempunyai pemahaman yang baik di bidang hal tersebut gitu ya, mereka pakar di bidangnya. Nah, yang kedua juga kita juga harus melihat track record law firm itu sendiri. Apakah mereka mempunyai track record yang bagus? Apakah sebelumnya sudah menangani hal tersebut? Selain itu kita juga melihat dari produk hukumnya, advice hukumnya gitu ya. Apakah solusi-solusi yang mereka berikan itu yang sesuai dan dapat diterapkan oleh kita. Selain itu kita juga memperhatikan charges-nya ya, rate-nya gitu ya, karena terus terang ada beberapa law firm mungkin yang cukup mahal sehingga tidak bisa semuanya diabsorb oleh perusahaan, sehingga kami juga membutuhkan law firm yang harganya reasonable. Perusahaan juga mengadakan sistem whistleblowing system di mana para karyawan dan juga mitra kerja dapat melapor ke whistleblowing system tersebut apabila melihat ada indikasi pelanggaran hukum. Dengan demikian, di situ kita dapat memitigasi resiko adanya pelanggaran hukum. Ya, in-house counsel yang jelas harus terus belajar ya, harus terus mengupdate dirinya, sehingga pas begitu masuk kerja di suatu perusahaan jangan hanya mengandalkan ilmu-ilmunya dulu tuh yang waktu belajar di kuliah, tapi terus harus mengikuti perkembangan zaman yang ada dan harus juga sangat menguasai intisari pekerjaannya. Apakah bidang industri yang dia pegang saat itu? Nah, itu harus mengetahui operasionalnya dengan sangat baik. Dan yang kedua adalah
jangan hanya terkukung dengan apa yang dikerjakan di dalam. Jadi rajin berorganisasi juga akan sangat membantu, ikut di asosiasi, ikut di organisasi, yang itu akan terus menambah wawasannya ke depan. Iya, lucu ya memang, itu pertanyaannya menarik sih. Jadi, saya pernah, pindah bidang industri jadinya gitu, Mbak. Dulu saya lama bekerja di suatu, perusahaan besar di consumer good, lama sekali gitu ya. Terus kemudian saya pindah ke bidang industri yang berbeda dan itu bidangnya tambang gitu ya, mining industry dan juga, semen industri gitu. Jadi totally different world sih. Jadi dari sisi regulasinya juga beda, cara approach-nya juga berbeda, terus kemudian dispute-nya berbeda. Jadi yang dulu jadi kendala di perusahaan saya sebelumnya, di perusahaan tersebut nggak kendala sama sekali gitu ya. Tetapi yang masalah kecil bisa jadi kendala yang besar di perusahaan itu gitu ya. Jadi benar-benar kayak life changing banget sih waktu itu gitu ya. Begitu juga rutinitas kerjanya tuh. Jadi yang dulunya itu flexible hours gitu ya. Jadi bisa kerja anytime, anywhere, from everywhere gitu ya. Tapi dulu di perusahaan tambang itu they really morning person gitu. Jam 7 tank itu udah benar-benar harus sudah ready. Jadi benar-benar ini sih challenging waktu itu.